Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ramadhani dengan NIM H022433. Di sini saya akan membawa materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofi yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Filsafat juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku serta pembuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father yang dituangkan dalam suatu sistem. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Fungsi filsafat Pancasila yang pertama, landasan ideologis negara. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi negara. Ini membantu menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Kedua, pemersatu bangsa. Filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat toleransi dan keragaman yang membantu menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat. Yang ketiga, panduan etika dan moral. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial memberikan panduan etika dan moral bagi warga negara. Ini mendorong tindakan yang menghormati martabat manusia dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, pedoman dalam pembangunan. Prinsip-prinsip Pancasila terutama keadilan sosial menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Filsafat ini mendorong usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, dasar pendidikan nasional. Filsafat Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional, etika yang baik, dan semangat kebangsaan. Contoh penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, menjaga toleransi. Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Yang ketiga, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai keutuhanan. Yang keempat, mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kelima, memihak dan membela negara. Yang keenam, tidak membuat perpecahan antar kelompok. Yang ketujuh, mengakui persamaan derajat. Yang kedelapan, menegakkan keadilan dan